Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang kisah kematian iblis. Karena kita tahu bahwa di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia ataupun jin yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah iblis. Tapi bukan berarti iblis tidak akan mengalami kematian. Dia juga makhluk daripada makhluk-makhluk Allah, akan disentuh dengan kematian. Tapi kapan kematiannya dan di mana dimatikannya dan bagaimana cara mencabut nyawanya, inilah yang kita akan bahas beberapa waktu ke depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan di dalam surah Shad ayat 77 sampai 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumin waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka keluarlah engkau wahai iblis dari sorga ini. Sungguh engkau adalah makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Maka iblis pun berkata di hadapan Allah, ya Rabb, berilah atas diriku tangguhan usia sampai hari mereka dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau termasuk yang diberi tangguhan sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau ya Rabb, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat, termasuk juga iblis di dalamnya, untuk sujud kepada Adam alaihi salam sebagai sujud penghormatan. Tapi kemudian iblis pun menolak karena dengki, hasad dan kesombongannya, merasa dia lebih hebat dibandingkan Adam alaihi salam. Lah karena iblis ini
menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka. Kemudian Allah firmankan di sini, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah engkau dari sorga, engkau makhluk yang terkutuk, kata Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking murkanya mengatakan, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan ingat, kata Allah, kutukanku akan senantiasa ada padamu sampai hari pembalasan. Disinilah kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan usianya. Dan dia mengatakan, qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, kalau begitu tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis itu sebenarnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mati selamanya. Sebab kalau seandainya iblis kemudian dihidupkan sampai manusia dibangkitkan, artinya iblis tidak pernah mati. Karena kita tahu bahwa tiupan sangkakala itu kan menurut pendapat yang kuat 2 kali. Di mana tiupan yang pertama itulah yang disebut dengan nafkhatul faza' wal maut, tiupan kejutan dan kematian. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Israfil untuk meniup tiupan yang kedua. Itulah tiupan kebangkitan. Maunya iblis itu ditangguhkan usianya sampai dibangkitkan manusia. Kalau begitu iblis tidak pernah mati. Karena ketika tiupan yang pertama semua manusia mati, dia tak mau mati. Dia maunya setelah tiupan yang kedua, artinya sudah pindah alam. Bukan alam dunia lagi, tapi alam akhirat, kan begitu. Intinya dia tak mau mati sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, qala fa innaka minal munzarin. Baik, kata Allah, aku akan berikan tangguhan usia kepadamu, tetapi kata Allah, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang Allah tentukan. Di sini menjadi khilaf para ulama, apa yang dimaksud ila yaumil waqtil ma'lum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh kamu termasuk orang-orang yang diberikan tangguhan sampai waktu yang ditentukan. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang waqtil ma'lum, waktu yang ditentukan oleh Allah untuk kematian iblis ini. Ada beberapa penafsiran, di antaranya perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan yang dimaksud adalah arada bihi an-nafkhatul ula. Maksudnya iblis itu akan mati pada tiupan sangkakala yang pertama. Sebagaimana pada tiupan ini manusia akan dibinasakan oleh Allah. Semua binatang-binatang juga akan dimatikan oleh Allah, termasuk para malaikat. Maka iblis juga masuk di dalamnya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ai hina tamutul khalaik, ketika semua makhluk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dimatikan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah iblis pun ikut mati. Ini pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia berpendapat bahwa kematian iblis itu pada tiupan sangkakala yang pertama. Tapi sebagian para ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud ila yaumil waqtil ma'lum, maksudnya tidak ada yang tahu kematiannya kapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa iblis itu pasti akan mati, karena semua makhluk itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keumuman Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram.
kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala dzil jalali wal ikram. Dari sini kita tahu bahwa yang jelas dia akan mati, tapi kapan kematiannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga satu pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga yang mengatakan bahwa kalimat ila yaumil waqtil ma'lum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, qala Allah berfirman lahu kepada dia, fa innakum mimman ukhirat halakuhum ila yaumil ladzi yamutu fihi kullal khalqi ba'da nafkhatil ula la ila yaumil ba'thi. Juga Imam Al-Qurtubi menguatkan pendapat perkataan ila yaumil waqtil ma'lum, artinya engkau adalah di antara orang yang diakhirkan kehancurannya sampai hari di mana seluruh makhluk Allah dimatikan setelah tiupan sangkakala yang pertama, bukan saat hari kebangkitan. Berarti ada juga yang mengatakan bahwa iblis itu dimatikan di antara dua tiupan. Artinya di tengah-tengah dua tiupan, tiupan yang pertama ke tiupan yang kedua itu kan jaraknya antara 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Karena Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ditanya jarak tiupan Israfil yang pertama ke kedua itu, beliau hanya menyebutkan angka dengan menyebutkan arbaun 40, tanpa menyebutkan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun, wallahu a'lam. Tapi saat itulah Allah hancurkan alam semesta, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala binasakan iblis di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa setelah kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tangguhan usianya, disinilah iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala izin untuk menyesatkan anak Adam, karena dia tidak mau masuk neraka sendirian. Dia ingin mengikutkan sebanyak-banyaknya kalangan jin dan manusia supaya ikut bersama dia masuk ke dalam neraka. Dari sini dia bersumpah di hadapan Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Karena kekuasaanmu ya Rabb, pasti aku akan sesatkan mereka Bani Adam semuanya. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika iblis kemudian berjanji seperti itu, maka dia akan datang kepada manusia itu dari semua arah angin. Sampai-sampai iblis mengatakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan datang kepada mereka, maksudnya Adam dan turunannya, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan mereka, bahkan dari samping kiri mereka, sampai engkau tidak mendapatkan kebanyakan dari anak-anak Adam itu bersyukur kepadamu ya Rabb. Subhanallah. Tantangan iblis ini bukan isapan jempol, ikhwan. Karena apa yang dilakukan iblis itu kepada Bani Adam, dari sejak permusuhan ditanamkan dengan Adam saat disuruh sujud dia enggan, sampai hari ini bahkan sampai kiamat, pengikut iblis jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak mengikuti iblis. Dan itu banyak digambarkan dalam Quran. Seperti Allah mengatakan, wa qalilu min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Artinya kebanyakan kufur. Dan itu keberhasilan iblis saat menggoda Bani Adam untuk disesatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa iblis itu masih hidup sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana iblis pernah terlibat dalam perang Badar, di mana iblis itu menjadi kompor bagi orang-orang musyrik Quraisy untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar. Dan itu digambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab." Dan ingatlah ketika syaitan, maksudnya iblis di sini, menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa. Mereka kemudian iblis datang kepada mereka, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, kemudian menghasut mereka. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian pada hari ini. Seranglah si Muhammad itu, dan sungguh aku akan menjadi penolong kalian. Jadi dalam perang Badar ini, iblis ini menyerupai manusia, kemudian datang kepada pasukan Quraisy, kepada para pembesarnya, kemudian menghasut mereka agar segera menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam di Badar dan menjanjikan kemenangan. Tetapi apa yang terjadi ketika perang sudah berkecamuk? Falamma tara'atil fi'atani, ketika kemudian syaitan ini melihat pasukan yang berhadap-hadapan itu nampaknya akan terjadi kekalahan dari pihak orang-orang kafir Quraisy, maka apa yang terjadi? Naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum, maka dia pun kabur dari pasukan itu dan mengatakan, aku berlepas diri dari kalian, inni ara ma la taron, karena aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah, wallahu syadidul iqab, dan Allah yang zat yang sangat keras siksaannya. Dari sini iblis tahu bahwa dia terlibat dalam perang Uhud, sampai Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 48 ini. Maknanya bahwa iblis itu masih hidup sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengompori orang-orang Quraisy untuk menyerang Nabi di Badar. Walaupun pada akhirnya Allah menangkan dalam peperangan ini dan iblis pun kabur, kemudian meninggalkan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan juga dijelaskan, bukan hanya di perang Badar, iblis juga terlibat dalam perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud ini berbeda dengan perang Badar, karena perang Badar itu kan kita kaum muslimin mengalami kemenangan, tapi dalam perang Uhud ini terbalik, kaum muslimin mengalami kekalahan. Dan begitulah sifat daripada kehidupan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, yang namanya hari itu diputar-putar oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang menang, terkadang kalah. Dan itu sebagai ujian bagi kita kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, lamma kana yauma Uhudin, ketika terjadi perang Uhud, huzimal musyrikuna, maka orang-orang musyrik pun mereka kemudian menyerang kaum muslimin. Pada awal peperangan kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan kepada 40 atau 50 pemanah yang ada di Jabal Rumat itu, dan mengatakan, apapun yang terjadi dengan kalian jangan pernah turun. Tugas kalian hanya memanah dari ketinggian, jangan ikut campur dengan pasukan yang di bawah. Ketika para pemanah mereka melihat kemenangan pasukan yang di bawah, karena orang-orang musyrik itu mereka lari tunggang langgang yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid, ketika itu dia masih musyrik. Orang-orang yang di atas disangkanya sudah mengalami kemenangan, padahal itu siasatnya Khalid bin Walid.
Dia mundur itu bukan lari, tapi mundur itu memutar bukit dia. Ketika para pemanah ini akhirnya kemudian tergiur dengan ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan begitu saja, mereka turun. Hanya beberapa orang yang bertahan di atas bukit itu. Lah saat mereka turun itulah maka iblis pun berteriak. Fasaha iblis, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan maka iblis berteriak, ai ibadallah ukhrakum, faraja'at ulahum fajtaladat hiya wa ukhrahum, fanadhara Hudzaifatu fa idza huwa bi abihi al-Yamani. Wahai hamba-hamba Allah, saudara-saudaramu, orang pertama dari mereka berbalik, dan dia dan orang-orang yang terakhir mereka pun akhirnya saling menyerang dan sebagian mereka gugur. Maksudnya begini, jadi orang-orang yang turun dari atas bukit itu ketika mau bergabung dengan pasukan yang dibawa, maka setan kemudian iblis berteriak seolah-olah yang di belakang itu adalah orang-orang musyrik yang hendak menyerang dari belakang mereka. Lah orang-orang yang dibawa disangkanya itu bukan sahabat, mereka adalah orang-orang musyrik. Akhirnya orang yang di bawah berbalik kemudian menyerang orang-orang yang baru turun dari gunung itu. Akhirnya terjadi peperangan di situ. Padahal sama-sama orang Islam kan. Lihat bagaimana iblis mengacaukan perang Uhud itu. Sampai-sampai ada beberapa sahabat yang gugur di situ. Sampai dijelaskan Hudzaifah ibn al-Yaman yang ada di situ, dia melihat ayahnya Al-Yamani dan dia mengatakan, ai ibadallah abi, wahai hamba-hamba Allah, itu ayahku Yaman, jangan kalian bunuh. Tapi namanya perang, kalau sudah berkecambuk itu sudah tidak dengar lagi teriakan kan. Akhirnya dibunuh juga tuh ayah daripada Hudzaifah itu namanya Al-Yamani. Jadi mereka saling menyerang gara-gara kompor daripada iblis tuh. Akhirnya Hudzaifah pun mengatakan, faqala Hudzaifah ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, kenapa kalian bunuh ayahku, katanya. Qala Urwah, maka Urwah berkata, fama zalat fi Hudzaifah minhu baqiyatu khairin hatta lahiqa billah. Urwah berkata masih ada sisa-sisa kebaikan dalam diri Hudzaifah hingga dia meninggal dunia. Lihat bagaimana kekalahan daripada perang Uhud itu akibat adu domba yang dilakukan siapa? Iblis. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan bukan hanya iblis datang kepada kaum muslimin yang sedang berperang, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqul a'udzu billahi minka, thumma qala al'anuka bi la'natillahi thalathan. Jadi Rasul sedang salat, tiba-tiba kemudian iblis datang mengganggu Nabi. Tiba-tiba kemudian di tengah-tengah solat Rasul mengatakan, aku berlindung dari Allah, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Dan Rasul mengatakan, aku laknat dirimu sebagaimana laknat Allah kepada dirimu. Rasul menyebutkan 3 kali. Maka selesai solat, sahabat heran, kenapa di tengah-tengah solat Rasul berteriak seperti itu, sambil kemudian menjulurkan tangannya ke depan dan berlindung kepada Allah sambil melaknat. Jadi Rasulullah SAW sedang salat begini, tiba-tiba dia begini dan mengatakan, a'udzu billahi min, aku berlindung kepada Allah dari kamu, aku laknat engkau sebagaimana Allah melaknat engkau. 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Jadi selesai salat, sahabat heran, kenapa Rasul mengucapkan kalimat itu di tengah-tengah salat. Ya. Akhirnya kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad sami'naka taqul fi salati syai'an lam nasma'uka taqulu qabla dhalik. Rasul, kami tadi mendengar
engkau mengucapkan sesuatu dalam solatmu yang kami tidak pernah mendengar kebiasaan kamu mengucapkan kalimat itu dalam solat. Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan alasannya dan bersabda, inna aduwallah iblis, sesungguhnya musuh Allah si iblis itu, ja'a bisyihabim min nar liyaj'alahu fi wajhi, dia datang dengan membawa api hendak membakar wajahku. Fakultu, maka aku katakan, kata Rasul, a'udzu billahi minka thalatha marrat, aku mengatakan aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku pun mengatakan, al'anuka bila'natillahi tammah, aku berlindung, aku melaknat dirimu sebagaimana Allah telah melaknat kepadamu sebanyak 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, thumma aradtu akhudahu, sebenarnya aku ingin mencekik dia. Wa wallahi, demi Allah, laula da'watu akhina Sulaiman, kalau bukan karena aku teringat doanya Nabi Sulaiman saudaraku, la asbaha muthiqan yal'abu bihi wildan ahli madinati, tentu aku akan cekik dia, ku ikat dia di tiang, dan besoknya menjadi permainan anak-anak kota Madinah, katanya. Tapi karena aku teringat dengan doa Nabi Sulaiman, ku lepaskan lagi dia. Apa doanya Nabi Sulaiman? Di mana Nabi Sulaiman berdoa agar Allah tidak memberikan yang Allah beri kepada dia kepada orang setelah dan sesudahnya. Artinya kan Sulaiman bisa menundukkan jin. Sulaiman tidak mau bahwa kekuasaan yang Allah berikan dengan kemampuan mampu menundukkan bangsa jin diberikan kepada orang-orang setelahnya. Makanya Rasul teringat dengan kalimat itu, akhirnya dilepas lagi. Lihat, menunjukkan bahwa iblis itu hidup sampai zaman Nabi SAW, bahkan mengganggu solat Nabi SAW. Bahkan iblis juga hidup sampai hari ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, inna arsya iblis alal bahri fayab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nas fa'adhamuhum indahu a'dhamuhum fitnatan. Iblis ini membangun istananya, kata Rasul, di tengah lautan. Ada orang yang mengatakan seperti ada seorang penulis dari Mesir yang bernama Isa Daud. Beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan letak istana iblis di mana? Di segitiga Bermuda. Karena di segitiga Bermuda ini memang lautan yang sangat menakutkan, kan? Banyak kapal-kapal hilang di situ, banyak pesawat-pesawat yang jatuh di situ, dan berbagai macamlah keanehan-keanehan dan musibah yang kita sudah mendengar semuanya. Sampai Isa Daud mengatakan bahwa istana iblis itu ada di tiga Bermuda tadi. Tapi wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan istananya di mana. Karena Rasul hanya mengatakan bahwa istana iblis itu pokoknya ada di lautan. Lautan mananya wallahu a'lam. Karena sampai hari ini juga belum ada yang sanggup menyingkap perkara gaib ini. Cukup kita imani saja. Lah setiap hari iblis ini sampai hari ini, maka dia akan mengutus pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia yang ada di daratan. Maka pasukan yang paling dimuliakan oleh iblis adalah pasukan yang sanggup mendatangkan sebesar-besar fitnah bagi manusia. Sampai sebuah riwayat, iblis ini mengutus pasukan. Mungkin di antara pasukan ini ada yang menggoda orang yang akhirnya tadinya sholat jadi tidak sholat, yang tadinya suka puasa jadi tidak puasa, yang tadinya suka membaca Quran akhirnya tidak suka membaca Quran, yang tadinya bersedekah akhirnya tidak suka bersedekah. Tapi iblis menganggap bahwa pasukan yang sanggup menggoda manusia-manusia seperti itu belum ada apa-apanya. Karena itu perkara yang remeh-temeh bagi mereka. Tetapi ketika iblis kemudian melihat
ada satu pasukannya yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga manusia. Akhirnya sampai bercerai antara suami istri. Maka pasukan ini paling dihormati oleh iblis, sampai iblis meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, anta, engkau pasukan terbaik, engkau pasukan terbaik. Lihat bagaimana iblis ini akan memberikan penghargaan kepada pasukannya kalau dia mampu mencerai-beraikan rumah tangga manusia, karena itu sebesar-besarnya fitnah. Ingat ikhwatu fiddin, iblis itu kalau mengutus seseorang itu kan sesuai dengan kadar iman kita. Kalau kadar iman kita ini rendah, ya tidak mungkin juga iblis mengutus setan yang kuat, kan begitu. Ya paling diutus setan ecek-ecek, kan gitu ya. Ini imannya lemah, ini disenggol aja miring katanya, kan. Yang remeh-remeh saja lah, kan begitu. Tapi kalau ini imannya kuat, ini sudah ngaji, sudah hijrah, ini tidak bisa main kirim seperti itu. Kalau bisa memang pasukan yang dikirim itu yang sudah ada penataran, kan begitu, yang sudah diuji betul-betul, baru kemudian dikirim kepada orang-orang yang kuat imannya tuh. Begitulah bagaimana iblis kemudian berusaha menggoda anak Adam sebanyak-banyaknya supaya menjadi pengikut dia sampai masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya iblis itu terus berusaha untuk menggoda manusia, sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika dia menjelaskan tentang bagaimana cara iblis itu menggoda anak Adam, beliau menyebutkan 7 perkara. 7 perkara itulah cara iblis menggoda Bani Adam. Dan 7 perkara ini sesuai dengan tingkatannya, dari yang paling parah sampai yang paling ringan. Yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim, al-kufru billahi wa bidinihi. Maka tugas yang pertama, iblis mengerahkan pasukannya bagaimana caranya anak-anak Adam itu dibuat kufur kepada Allah, dibuat kufur dengan agamanya, dibuat murtad dari keyakinannya. Ini tugas yang pertama yang paling berat dari iblis kepada anak buahnya, buat dia kufur, buat dia murtad. Makanya kenapa kemudian dalam Islam itu yang paling penting adalah menjaga akidah, ikhwan. Jaga akidah, apalagi di zaman sekarang ini akidah sudah mulai terkikis dengan berbagai macam kesyirikan, dengan berbagai macam kekufuran yang dihadapkan di tengah-tengah kita. Mungkin kita ini yang masih insyaallah hijrah ngaji sunnah masih bisalah memilah dan memilih, tapi generasi kita apakah seperti kita? Wallahu a'lam. Makanya kenapa kemudian meneguhkan akidah di zaman sekarang ini penting. Di tengah-tengah kesyirikan dari syirkul akbar sampai syirkul asghar ini betul-betul merajalela. Jadi tugas yang pertama iblis kepada anak buahnya, buat dia kufur. Dan kufur itu ada 2. Ada yang sifatnya kesyirikan, pelakunya disebut musyrik. Ada yang sifatnya nifak, pelakunya disebut munafik. Dan ada yang ketiga, dibuatnya manusia murtad dan berpindah dari agamanya. Jadi yang pertama nih, iblis ini bagaimana caranya orang itu dijerumuskan kepada kesyirikan dulu tuh. Kalau dia tidak bisa, maka ditanamkan kepadanya sifat nifak. Kalau tidak bisa, maka ditanamkan bagaimana supaya dia keluar dari agamanya. Dan 3-tiganya adalah kekufuran, baik kesyirikan atau kemunafikan atau kemurtadan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut kufur nikmat. Ya, kufur nikmat itu di bawah daripada kufur yang pertama, tapi kufur nikmat juga dia tangga menjadi kufur yang akan mengeluarkan kita dari Islam. Dan kufur nikmat juga ada 2. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama sitru ni'amillahi azza wa jal, menutup-nutup bahwa nikmat ini datang dari Allah. Seperti perkataan Qarun,
yang mengatakan kekayaan ini datang dari aku, itu menutup-nutup nikmat Allah. Dia tidak yakin bahwa nikmat ini datang dari Allah, seolah-olah datang dari dia. Dan itu yang banyak dibahasakan Qarun sampai hari ini. Menganggap nikmat itu bahwa dia yang mengusahakannya. Ya wajar saya kaya, saya kan pintar cari uang. Wajar saya kaya, saya kan doktor, profesor, menteri, pilot, dokter spesialis atau apa namanya. Dia berusaha menutup-nutupi nikmat, seolah-olah dia yang mendatangkan nikmat, bukan Allah yang mendatangkan nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ya'mal bi mukhalafatil mun'im, dan dia pun melakukan sesuatu dengan nikmat yang Allah anugerahkan dengan maksud menyelisihi zat yang memberikan nikmat. Artinya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, umpamanya pandangan, ini kan nikmat dari Allah, tapi digunakan untuk menyelisihi zat pemberi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya seseorang menggunakan pandangan, dia pun memandang sepandang-pandangnya. Dia diberikan telinga mendengar sedengar-dengarnya. Dia pun bicara seomon-omonnya, ataupun perut mungkin juga seisi-isinya, asal masuk saja. Ya. Lah ini dua-duanya kufur. Lah ini setan ini yang pertama kali mengutus anak buahnya buat mereka kufur. Ini yang pertama. Kalau tidak bisa, maka yang kedua al-bid'atu. Dibuatnya mereka melakukan bid'ah. Perkara yang tidak diadakan di zaman Rasul diadakan di zaman sekarang. Kita lihat kan di masyarakat kita ini, contoh umpamanya salawat saja. Berapa banyak salawat-salawat yang aneh-aneh itu, ya kan? Terkadang diiringi dengan joget-joget, diiringi dengan musik-musik, diiringi dengan hura-hura. Anda ini sedang beribadah atau sedang apa kan begitu? Seperti orang-orang Syiah juga, apabila datang bulan Muharram mereka memukul-mukul badan. Kononnya katanya demi menebus kesalahan bapak nenek moyang mereka yang dengan sebab mereka terbunuhnya Husain, cucu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Maka setiap datang Muharram, maka mereka pun kemudian berjoget-joget sambil memukul-mukul besi pada badan dan kepalanya, sampai anak bayi diketuk kepalanya biar keluar darahnya. Ini ajaran dari mana? Kalau memang merayakan kematian Husain, bukan dengan seperti itu kan begitu? Bukankah Rasul yang mengatakan laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah? Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, kalau orang sedang berkabung dia memukul-mukul pipinya, dia merobek-robek bajunya, dia berteriak-teriak ala jahiliyah, kata Rasul. Maka ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, kalau mereka tidak bisa juga digoda dari jenis yang kedua, maka kemudian akan digoda dari jenis yang ketiga. Apa itu? Dicintakan dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Digemarkan zina, disukakan khamar, dicintakan dengan judi, disukakan dengan ghibah, dengan namimah, dengan dusta dan begitu semacamnya. Tapi kalau juga tidak bisa lewat yang ketiga, maka akan lewat yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim, as-saghair. Bagaimana mereka disuruh untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa juga dosa-dosa kecil, maka beralih ke yang kelimanya, disibukkan dengan perkara mubah. Ya, main bola itu mubah saja, tidak ada masalah. Tapi dengan sibuknya dengan perkara mubah, akhirnya gara-gara main bola capek badannya. Ketika sholat mulai pegal-pegal kakinya, enggak khusyuk. Ketika main bola tak ada pegal. Ketika sholat datang pula pegalnya tuh. Nah, ini kan bahaya kan. Itu masih mendingan sholat kan, kadang-kadang bablas waktunya. Nah ini kadang-kadang kemudian perkara mubah ini bisa melalaikan. Kalau tidak bisa juga dari perkara mubah, masuk kepada perkara yang keenam, supaya
mendahulukan yang tidak afdal dan meninggalkan yang afdal. Dibuatnya salat tarawih cepat-cepat katanya. Saya pernah bertanya kepada seseorang, kenapa salat tarawih kok harus ngebut-ngebut kayak gitu? Dia mengatakan yang lambat itu afdal Ustaz, yang cepat itu boleh katanya. Enak kali jawabannya. Lah kalau memang yang lambat itu afdal, yang cepat boleh, kenapa tak pilih yang afdal? Kenapa pilih yang boleh pula kan begitu? Itulah setan di situ tuh. Dia kemudian dicintakan kepada yang tidak afdal, yang afdal boleh ditinggalkan. Kalau tidak bisa juga, nah ini yang terakhir nih, setan dah putus asa ini. Disitulah dia akhirnya apa? Menyuruh seluruh wali-walinya dari kalangan jin, seluruh wali-walinya dari kalangan manusia yang sudah loyal kepada mereka, seperti para dukun, paranormal, tukang-tukang sihir, preman-preman dan begitu seterusnya, untuk membuat kekacauan. Inilah tujuan iblis untuk menggoda manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali. Lalu kapan meninggalnya iblis dan bagaimana meninggalnya iblis dan bagaimana caranya meninggalnya iblis? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ahnaf ibn Qais, dia mengatakan, qadimtul Madinah wa ana uridu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ahnaf ibn Qais, dia mengatakan, saya pergi menuju kota Madinah, ingin berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba saya bertemu dengan Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu. Ka'ab al-Akhbar ini dulunya seorang pendeta, kemudian masuk Islam di zaman Umar dan baik keislamannya. Saya baca terjemahannya saja. Ya. Jadi Ka'ab al-Akhbar ini menceritakan dalam satu majelis tentang kisah kematian iblis. Kata Ka'ab al-Akhbar, ketika Adam alaihi salam sedang menghadapi saat sakaratul maut, maka dia berkata, ya Rabb, musuhku, maksudnya iblis, pasti akan mengejek kepadaku jika ia melihat aku telah mati, padahal dia diberikan tangguhan hidup sampai kiamat dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Adam, kamu langsung menuju ke sorga, tidak ada masalah. Sedangkan si iblis itu ditunda sampai hari kiamat usianya, supaya merasakan sakitnya kematian sebanyak makhluk yang pernah dia sesatkan dari awal sampai akhir. Kemudian Nabi Adam pun bertanya kepada malaikat maut, malaikat Israel. Tentu kalimat Israel ini diambil dari Israiliyat, karena dalam Islam itu tidak kenal malaikat Israel, yang kita kenal malakul maut, ya. Jadi Adam berkata kepada malaikat Israel, sebutkan kepadaku bagaimana rasanya pedih kematian itu. Sesudah diterangkan oleh malaikat Israel, maka Adam alaihi salatu wasallam berkata, ya Rabb, cukup. Maka ketika itu Ka'ab al-Akhbar terdiam dan tidak melanjutkan ceritanya. Maka orang-orang yang hadir dalam majelis Ka'ab al-Akhbar kemudian mereka bergemur dan mengatakan, ya Abu Ishaq, maksudnya Ka'ab al-Akhbar, ceritakan kepada kami bagaimana ia merasakan kematian. Pada mulanya Ka'ab al-Akhbar menolak, tetapi karena didesak maka ia berkata, jika dunia sudah berakhir dan hampir ditiup sangkakala, sedang orang-orang ramai di pasar, mereka sedang sibuk bertengkar dan berdagang, tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat keras di langit, hingga separuh penduduk bumi pun pingsan karenanya selama 3 hari. Bagi mereka yang tidak pingsan, mereka bingung, bagaikan kambing ketakutan dalam keadaan hiruk pikuk sedemikian itu. Maka terdengarlah lagi satu suara gemuruh bagaikan suara halilintar.
yang sangat dahsyat bunyinya, maka tidak ada seorang pun melainkan mati karena halilintar itu. Dan semua manusia, semua jin, semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lainnya, mereka pun diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika itu yang hidup tinggal iblis saja. Ketika semua mati, manusia mati, jin mati, binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, iblis pula belum mati. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan malaikat Israil atau malaikat maut, aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga yang terakhir. Dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan juga penduduk bumi kepadamu wahai Israil. Dan kini aku pakaikan kepadamu pakaian kemurkaan dan kemarahanku. Maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku, cari si laknat iblis itu. Maka rasakanlah kepadanya bagaimana kepedihan kematian yang telah dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu hingga yang terakhir dari kalangan jin dan manusia. Buat kesakitan yang berlipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuaannya penuh dengan rasa murka dan kecemasan. Dan tiap malaikat Zabaniyah membawa rantai dari neraka Ladha, dan cabutlah dengan 70.000 rantai itu dari neraka, dan beritakan kepada para malaikat, terutama malaikat maut, malaikat Malik penjaga neraka, supaya membuka pintu-pintu neraka untuknya, katanya. Maka setelah itu para malaikat sudah mendapatkan perintah Allah supaya datang kepada iblis beramai-ramai. Maka turunlah malaikat Israil dengan bentuk yang sangat mengerikan, sehingga andai kata seluruh penduduk langit dan penduduk bumi dapat melihat bentuk yang mengerikan itu, niscaya akan cair kesemuaannya karena teramat sangat ngeri bentuknya. Kemudian setelah iblis sadar bahwa dia sedang diincar oleh malaikat maut, malaikat Israil, maka dia berusaha untuk lari ke timur dan barat, menghindar. Tapi apa gunanya menghindar dari malaikat maut, ikhwan? Akhirnya kemudian Israil pun datang kepada iblis dan membantah dan mengatakan, laknat Allah untuk wahai iblis. Berhentilah wahai iblis, kini aku rasakan padamu kepedihan maut sebagaimana dirasakan oleh banyaknya hitungan orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad, dan juga engkau akan merasakan sakit sebanyak orang yang telah kau sesatkan dari seluruh manusia dari awal sampai akhir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa iblis dengan kesakitan yang luar biasa saat kematiannya. Maka mendengar hal itu, iblis pun lari masuk ke dalam lautan. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan lautan untuk membuang iblis ke daratan. Ditolaknya oleh lautan, dihampaskan lagi iblis dari lautan oleh lautan ke daratan. Maka kemudian iblis pun berkeliling dari semua arah. Ke arah timur dikejar Israil, ke arah barat dikejar Israil. Pokoknya tidak ada arah kecuali dia selalu didatangi malaikat maut. Ketika dia sudah tidak ada lagi jalan, mau kemana lagi tempatnya, akhirnya kemudian iblis pun sampailah di tempat saat Adam dan Hawa diturunkan. Di tempat itulah kemudian iblis melaknat Nabi Adam dan mengatakan, gara-gara engkau wahai Adam, aku menjadi makhluk yang terlaknat, katanya. Dia nyalahkan Adam. Maka kemudian malaikat Israil pun langsung mendekati iblis, karena dia sudah menyalahkan Adam di hadapan kuburan Adam alaihi salatu wassalam. Maka Israil menjawab. Ketika ditanya, wahai Israil, kira-kira
engkau akan memberikan minuman kepadaku dengan minuman apa, kata iblis. Maka Israel mengatakan, dengan minuman dari neraka, ladha, dan serupa dengan siksa ahli neraka, dan berlipat-lipat ganda yang engkau akan dapati. Maka tiba-tiba kemudian iblis pun berguling-guling di tanah sambil menjerit sekeras-kerasnya, kemudian berlari ketakutan dari barat timur, terus dia kejar-kejar sampai akhirnya malaikat Israel pun menghadang iblis laknatullah dengan kawat-kawat yang berduri. Kemudian dia pun mencabut nyawanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika kemudian kematian iblis ini terdengar kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbana qad atmamta alaina ni'mah. Dia mengatakan, ya Rabb kami, sungguh engkau telah menyempurnakan nikmatmu untuk kami. Sekarang sudah tidak ada lagi karena iblis sudah mati di situ. Masalahnya ikhwatu fiddin, riwayat yang panjang ini, riwayat daripada Al-Akhbar ini, itu hanya disebutkan dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, dan kitab itu banyak memuat hadis-hadis yang tidak ada sanadnya. Dan kebanyakan kisah-kisah yang seperti ini bukan datang dari Nabi SAW, tapi kisah ini datang dari kisah Israiliyat. Dan kisah Israiliyat ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi mengatakan kita tidak boleh mendustakan secara mutlak, tidak boleh juga membenarkan secara mutlak. Jadi saya menceritakan ini hanya mimbabil ikhbar saja, hanya menghabarkan saja sebagai bentuk pengetahuan, tidak boleh jadikan sandaran, karena ini bukan dari hadis yang sahih, bukan hadis Nabi SAW. Ini dari kisah-kisah Israiliyat, karena yang menceritakanlah seorang yang bernama Ka'ab Al-Akhbar, dulunya seorang Nasrani, seorang pendeta Nasrani, masuk Islam di zaman Umar. Otomatis karena seorang pendeta, dia menguasai kisah-kisah Israiliyat, makanya kemudian dia mengkisahkan kisah ini. Makanya para ulama mengatakan kisah ini tidak ada sanadnya. Kalaupun ada sanadnya, maka ini dari kisah-kisah Israiliyat yang kita tidak boleh mendustakan secara mutlak, kita tidak boleh membenarkan secara mutlak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kalaupun seandainya tidak ada kisah ini, maka kita sangat yakin bahwa iblis itu pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di muqaddimah, bahwa ada terjadi perselisihan, ada yang mengatakan kematiannya menurut Abdullah ibn Abbas pada tiupan sangkakala yang pertama, bersamaan dengan meninggalnya seluruh makhluk-makhluk Allah dari kalangan jin, manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, termasuk juga iblis mati di situ. Jadi kita harus yakin bahwa iblis pasti mati. Tapi yang jelas bahwa setelah kematian iblis, iblis menyesal. Bahkan ada khutbah dalam Al-Quran itu, bagaimana iblis berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Dijelaskan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, apa kata dia? Idza kana yaumul qiyamati, tatkala datang hari kiamat, qama iblisu khatiban, maka iblis akan berdiri di sebuah mimbar. Qama iblisu khatiban alal mimbar, dan mimbarnya itu terbuat min narin, dari api neraka. Kemudian iblis mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi janjiku semua kuingkari. Janjiku tidak benar. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, yukhbiru ta'ala amma khataba bihi iblis id atba'ahu ba'dama qadallahu baina ibadahu fa adkhala al-mu'minina al-jinan wa askana al-kafirina ad-darakat faqama fihim iblis la'anahu Allahu hina idin khatiban liyazidahum hazanan ila haznihim
Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah menghabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan hisab para hamba-hambanya, lalu Allah masukkan orang-orang yang beriman ke dalam sorga dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar mereka menambah kesedihan di atas kesedihan mereka. Lah khutbah itu dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 22 sampai 23. Bagaimana kata-kata khutbahnya? Allah katakan, wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh zalimina lahum adzabun alim. Apa kata iblis dalam khutbahnya? Dan berkatalah iblis tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahi janjiku. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu kata iblis, jangan kalian mencaci maki aku, tapi caci makilah diri-diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian hari ini, sebagaimana kalian pun tidak akan sanggup menolong aku, kata iblis. Sesungguhnya aku tidak benar-benar berbuat untuk sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku. Lihat, iblis mengingkari dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksa yang sangat pedih. Inilah khutbah iblis di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha biidzni rabbihim. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Lihat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disilah penyesalan iblis dan penyesalan para pengikutnya. Bahwa iblis mengatakan kepada mereka, aku enggak suruh kalian berbuat syirik, kenapa kau berbuat syirik, katanya. Nah, bayangkan kan iblis seperti itu. Tapi pengikutnya pun apalah daya, tidak bisa. Kalau sudah di neraka itu, penyesalan tidak ada gunanya, ikhwatu fiddin. Penyesalan itu berguna saat mereka hidup di dunia. Kalau sudah mati, maka penyesalan itu tidak berguna. Bukan hanya penduduk neraka yang menyesal, penduduk sorga pun mereka menyesal. Karena waktu-waktu yang mereka hilangkan begitu saja di dunia tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kisah kematian iblis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.